Halo teman-teman semua, saya Ricky Kurniawan dari tim Ruang Guru Camp yang akan memandu kalian di materi Introduction to NPM. NPM adalah singkatan dari Node Package Manager ya. Jadi di Node ini semuanya berbentuknya adalah package. Jadi kayak, termasuk aplikasi yang kita buat itu adalah sebuah package ya. Kita perlu mendefinisikannya sebagai sebuah package. Oke. Nah, selain package yang kita buat ini ada banyak package-package lain dibuat oleh developer lain yang bisa kita gunakan di aplikasi kita ya. Jadi menghemat waktu dan tenaga. Kita bisa pakai package milik orang lain gitu ya. Jadi di mana kita dapetin package-package milik orang lain ini ya, kita bisa masuk ke npmjs.com. Oke. Dan kita langsung search package-nya aja. Misalnya saya mau mencari package tentang tanggal dan waktu gitu ya. Date and time. Saya tinggal search. Akan muncul beberapa package ya. Ada moment, ada date and time, human date, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita untuk date and time ini kita nggak perlu bikin sendiri gitu ya untuk konversi tanggalan gitu ya misalnya atau menghitung jarak antar tanggal gitu ya. Itu ada package yang orang lain udah bikin gitu ya. Oke. So itu mungkin untuk NPM Package Manager. Oke. Nah, karena aplikasi yang kita buat adalah sebuah package gitu ya. Jadi pas kita membuat aplikasi kita perlu melakukan namanya NPM init ya. Saat ini kita pakai NPM. Sebenarnya nanti kita akan pakai PNPM ya ke depannya ya, karena itu lebih lebih bagus ya. Oke. Lebih hemat tempat gitu lebih tepatnya. Tapi saat ini kita akan coba pakai NPM dulu gitu ya, bawaannya NPM init. Oke. So kita bikin sebuah folder gitu, kemudian kita lakukan NPM init, nanti akan ada beberapa pertanyaan kita bisa isi. Nanti dia akan membuat sebuah file namanya package.json gitu ya. Oke, isinya tentang ya data yang kita isi ya di command line gitu ya. Oke, untuk misalnya membypass kita nggak mau isi gitu ya di terminal, karena ini akan muncul di terminal. Nanti saya akan demokan. Kita bisa passing sebuah switch gitu ya, npm init spasi min y gitu ya. Nanti dia akan skip semuanya dan akan berisi default gitu ya. Si package.json-nya akan berisi default. Package.json ini berisi informasi terkait package kita ya. Package-nya, ada versinya, deskripsinya, dan seterusnya gitu ya. Oke. Ini bisa kalian edit sendiri juga gitu ya. Tapi sebaiknya ini kan sifatnya bentuknya adalah key dan value. Key-nya tolong jangan dirubah mungkin ya. Value-nya mungkin kalian bisa rubah-rubah gitu. Itu pun nggak semuanya ya. Jadi key-nya ini spesifik, jadi jangan dirubah, nanti akan rusak gitu ya. Soalnya bisa bisa merubah value-nya gitu ya yang di sini. Oke. Jadi auto ternyata kosong, kalian bisa isi dengan nama kalian gitu ya. Kemudian script mungkin saat ini kita belum belum sini, nanti akan dijelaskan di halaman lainnya. Oke, main ini mungkin kita bisa ganti ya. Misalnya kita nama file kita bukan index.js, nama file utama aplikasi kita tapi adalah mungkin main.js, itu bisa ganti di sini gitu ya. Oke. Nah, karena npm adalah sebuah package manager, kita pastinya bisa gunakan si npm ini untuk menginstall package-package milik orang lain kan. Tadi misalnya ada momen gitu ya. Kita bisa pakai instalasi untuk menginstal package lain tersebut gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah npm install express. Oke, akan muncul key value-nya, tapi tadi akan muncul namanya dependensi di sini ya. Tadinya kan di sini cuma ada sampai license, sekarang akan muncul dependencies. Jadi package kita itu tergantung dengan package milik orang lain, gitu ya, yaitu Express. Jadi kita menggunakan package milik orang lain, dan nama package adalah Express, dan versinya adalah versi sekian, 4.16.3. Gitu ya. Oke, so mungkin ini nanti kita kita bahas lebih lanjut nanti ya di modus mungkin untuk require ya. Oke, dan tadi ada contohnya ya. Sekarang mari kita lihat di codingan gitu ya. Seperti apa sih gitu ya. Oke. So, jadi saya udah bikin satu folder Node.js di sini gitu ya. Isinya kosong ya.
ls min ls-nya itu masih kosong isinya, nggak ada isinya. Jadi file foldernya namanya Node.js. Oke. So kita bikin di sini kita bikin satu project baru gitu kan, misalnya MacDir Merdeka. Ya, oke. Nama projectnya Merdeka gitu ya. Oke. Kita masuk ke Merdeka, di sini muncul ya foldernya. Di sini masih kosong. Kemudian kita npm init karena kita mau pakai Node.js kan. Gitu ya. Ini akan bertanya nih, package name-nya apa, versinya berapa, deskripsinya apa, gitu, dan seterusnya gitu ya. Ini kita bisa enter aja. Oke. Nah, terakhir, is this okay? Yes, enter aja. Oke. Dan akan terbentuk package.json. Isinya ya pastinya seperti yang tadi kita isi ya. Jadi kalau tadi ada isi, mungkin deskripsinya adalah ini program aplikasi saya, ya dia akan berisi ini aplikasi saya gitu ya. Oke. Jadi kita bisa hapus saja gitu ya package.json-nya, kita ulang, itu bisa. Oke. npm init. Jadi kita di sini nama package Merdeka, version deskripsinya ini program saya di kampus Merdeka Ruang Guru. Oke, index.js, enter. Oke. Ini berisi ya, jadi ada isinya sekarang. Ini kalian bisa gunakan seperti ini, gitu ya. Cara pemakaiannya untuk npm ini kita bikin paket sendiri atau aplikasi sendiri, gitu ya. Ini kalau kalian mau ganti ya sebenarnya tinggal hapus package.json-nya gitu ya. Kita bisa bikin lagi gitu ya. Oke. Jadi tadi kan saya udah ngasih tahu ada npm init min y ya. Jadi kita nggak perlu jawab itunya macam-macam. Nah, dia akan otomatis terbentuk nih si file package.json-nya dengan default value. Oke, ini kalau mau cepat ya seperti ini. Cuma karena mesti isi sendiri gitu ya. Ini kalian mesti isi autornya mungkin kalian bisa isi gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian misalnya kita mau pakai moment kayak tadi ya. Kita mau pakai moment gitu ya. Jadi kita bisa di sini npm install moment. Dia akan download ya, download aplikasinya. Kemudian biasanya akan muncul momen gitu ya dengan versi 2.294. Oke, kemudian akan muncul package log.json dan ada folder node modules ya. Jadi si package moment ini terinstall di node modules. Ada node modules ada folder moment ya. Oke. Dan kalau dia tergantung dengan package lain akan harus diinstal juga. Moment di sini tidak tergantung dengan package lain, jadi coba diri sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk introduction to npm. Jadi kalian bisa pakai ini untuk mungkin kalian coba sendiri ya untuk npm init gitu ya. Kemudian kalian bisa npm install express mungkin di sini gitu ya. Terus kalau kalian mau pakai express ya ini saran saya kalian buka express. Kalau nggak salah express.js ya. Ya, expressjs.com gitu ya. Di sini ada getting started, kalian bisa coba-coba gitu ya di sini. Dia juga sama kan npm init, npm install express gitu ya. Dan kalian bisa bikin hello world gitu ya. Nah, ini ada kodenya, kalian bisa copy paste aja kalau kalian mau main-main di Express.js.